البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang apa itu kegembiraan Allah dengan taubat hamba. Al-farah. Oh, ini sudah kita baca belum? Belum ya. Al-farah lidzatun taqa'u fil qalb bi idrakil mahbub wa nailil mushtaha. Kenapa rasanya sudah kita baca? Bawahnya yang kita kat ni wa qauluhu lillah. Oh, ini salah kasih alamat anak. Tayyib. Qauluhu lallahu asyaddu faraha. Benar-benar Allah itu lebih besar kegembiraannya. Alam lamul tidak. Tayyib, boleh jadi lamul tidak dan boleh jadi, dan ini yang lebih sesuai dengan maqam, yaitu apa? Taukid. Artinya adalah sungguh, benar-benar. Benar-benar Allah itu lebih besar kegembiraannya. Wal farah taqaddama kalamu Ibnul Qayyim fi. Dan telah terdahulu yaitu pembicaraan Imam Ibnul Qayyim tentang kegembiraan Allah Ta'ala. Fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada faidah-faidah. Minha diantaranya isbatul farah lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu ditetapkannya rasa gembira untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sebagaimana layaknya keagungan dan kebesaran Allah. Wa hadhil farhah minhu farhatu ihsan wa bir wa lutuf. Kegembiraan yang datang dari Allah itu adalah kegembiraan ihsan, yaitu gembira untuk berbuat baik, wa bir berbuat kebajikan, wa lutuf yaitu berbuat kelembutan. La farhatu muhtajin ila taubati abdih, bukan kegembiraan sesuatu, yaitu suatu zat yang perlu kepada taubat hambanya. Kalau raja gembira kepada pengikutnya, kepada hambanya, itu karena dia perlu. Kalau semuanya yaitu menentang dirinya, maka dia yang pening. Dia perlu bantuan, dia perlu ada yang mencuci kaki dia perlu ada yang membawakan air minum untuk dia. Karena apa? Dia memang perlu dibantu. Sementara Allah Ta'ala tidak perlu kepada siapapun. Maka kegembiraan dia di sini bukan karena dia perlu kepada mereka, bukan karena dia akan merasa kekuasaannya kurang kalau mereka durhaka, bukan. Tetapi karena apa? Memang dia adalah zat yang maha baik dan dia ingin menambah kebaikan hamba. Muntafi'an biha, yaitu mengambil manfaat dengan taubat hambanya, bukan seperti itu. Fa innahu subhanahu la tanfa'uhu ta'ah wa la tadurruhul ma'siyah. Karena Allah subhanahu itu ketaatan tidak akan bermanfaat bagi dia, dan kemaksiatan itu tidak membahayakan dirinya. Ya ibadi innakum lang tablughu naf'i fatanfa'uni wa lang tablughu dhurri fatadurruni. Wahai para hambaku, kalian itu tidak akan mencapai suatu manfaat untuk memberikan manfaat kepadaku, dan tidak pula kalian mencapai suatu bahaya untuk menimpakan bahaya kepadaku. Kemudian lafaz yang panjang itu di Sahih Muslim hadis Abi Dzar, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai para hambaku, kalau yang pertama dari manusia dari kalian sampai yang terakhir, demikian pula jinnya seperti itu, dan mereka semua itu ada pada hati orang yang paling baik di antara kalian, yang paling bertakwa, itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai para hambaku, kalau kalian yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, dia ada pada hati orang yang paling jahat dari kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi sama sekali apa? Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat dan tidak pula terbahayakan. Lalu untuk apa Allah menyuruh perkara-perkara selama ini dan melarang dari perkara-perkara yang itu adalah demi kebaikan hamba sendiri. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum wa summa uwaffikum iyyaha. Wahai para hambaku, itu adalah amalan kalian sendiri. Aku menghitung untuk kalian, lalu aku akan membayarkannya kembali untuk kalian secara sempurna.
baik akan dibalas baik, jelek akan dibalas jelek. Allah sama sekali tidak mengambil manfaat. Sebagaimana Allah juga tidak terbahayakan. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Satu kebaikan dibalas 10 atau 100 atau bahkan 700 atau lebih dari itu, dan itu adalah taufik dari Allah. Dan satu kejelekan tidak dibalas kecuali yang setara dengan itu. Maka hendaknya dia mencela dirinya sendiri kalau mendapatkan hukuman kejelekan. Dan ini semua bantahan kepada orang-orang awam yang mengatakan tidak apa-apa saya minum minuman keras karena Allah nggak akan rugi juga. Kalaupun saya durhaka, Allah nggak rugi. Memang Allah Ta'ala tidak rugi, tetapi Allah memerintahkan kita untuk taat bukan karena dia perlu pada kita, tapi demi kebaikan kita sendiri. Demikian pula masalah maksiat, dilarang bukan karena Allah rugi kalau kita maksiat, tapi agar kita selamat dari kecelakaan itu sendiri. Sanian, faedah yang kedua, anna farahahu subhanahu bitafadul, yaitu kegembiraan Allah itu bertingkat-tingkat. Sepertinya pakai iya dia, ya tafadul, yaitu bertingkat-tingkat. Makanya buktinya di sini apa? Ada pola tingkatan dalam masalah kegembiraan. Untuk kegembiraan karena tobatnya hamba itu melebihi kegembiraan orang yang sudah di tingkat putus asa dari sumber kehidupan dia. Kegembiraan awal lebih tinggi dari itu. Salisan fihi fadlu taubah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini ada dalil tentang keutamaan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang membersihkan diri. Rabi'an annahu subhanahu yaqbalu taubata abdihi wa yafrahu biha. Yang keempat, Allah yang maha suci itu menerima taubat hambanya, dan Allah gembira dengan taubat hambanya itu idza waqa'at 'alal wajhil mu'tabar syar'a. Apabila kegembiraannya tadi itu bentuknya, yaitu terjadinya adalah dalam bentuk yang terpandang secara syariat, yaitu 5 syarat sah taubat telah terpenuhi. Khamisan, yang kelima, fihi dalilun ala annal insan idza jara ala lisanihi kalimatu kufr. Di sini ada dalil bahwasanya seseorang kalau terjadi di lisan dia, berlangsung di lidah dia itu kalimat kufur, min syiddati dahsy, karena apa? Kegoncangan hati yang besar. Hatinya tergoncang karena terlampau gembira. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu, au haka kufra, atau sekedar dia menukilkan kalimat kufur, annahu la yakfur bidzalik, maka dia tidak kafir. Sekedar apa? Menukilkan. Menukilkan juga hukumnya yaitu apa? Dia tidak kufur. Sebagaimana dijelaskan para ulama dalam masalah fikih, naqilul kufur laisa kafiran. Orang yang menukilkan kekufuran itu bukan kafir selama dia tidak meridhoi tentunya. Seperti apa? Dicontohkan di dalam Al-Qur'an, qalatin nasara laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Allah itu adalah 3 dari yang 3, atau mengatakan qalatin nasara nahnu abna qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Dan semacam itu, kalimat-kalimat kufur, menyatakan sebagai anak Allah. Sekedar menukilkan kekufuran ini, bukan orangnya sendiri adalah orang kafir, kecuali kalau dia meridhoi itu. Wala yu'akhadhu bih, dan ini tidak dihukum. Buktinya apa? Ini tadi, orang ini tidak sengaja mengucapkan kalimat itu. Dan telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dengan panjang lebar dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ini termasuk dari apa? Perkara-perkara yang dimaafkan oleh Allah, yaitu al-khata', ketidaksengajaan di dalam berbuat kesalahan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, dan ini dalam Madarijus Salikin yang pertama, muka surat 209, wa fil hadis min qawaidil ilm. Di dalam hadis ini ada ketentuan-ketentuan ilmu. Anna lafdzal ladzi yajri ala lisanil abd khata'a, bahwasanya lafaz yang terjadi pada lidah seorang hamba karena tidak sengaja melakukan kesalahan, min farahin syadid au ghaizin syadid, karena kegembiraan yang besar
atau kemarahan yang besar, wa nahwih dan yang seperti itu, la yu'akhadhu bih, ini tidak disiksa. Walihada lam yakun kafira, karena itulah orang ini tidak kafir biqaulihi, dengan ucapan dia, anta abdi wa ana rabbuk, saya adalah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tayyib. Dan panjang lebar masalah ini disebutkan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Faktor-faktor yang banyak sekali yang menunjukkan hal itu adalah dimaafkan oleh Allah. Tayyib, yang berikutnya adalah masalah Allah Ta'ala tertawa. Ini dibahas besok insyaallah. Al-Muhim di sini Syekhul Islam menjelaskan dalil-dalil tentang apa sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis. Dan itu adalah apa sifat yang telah pasti untuk Allah Ta'ala tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Bahkan dia melebihi apa yang ada pada makhluk dalam masalah kesempurnaannya. Mana ada makhluk yang kegembiraannya seperti kegembiraan Allah Ta'ala tanpa dia itu kehilangan apa? Pengendalian diri istilahnya. Tanpa dia itu kehilangan kesetimbangan dan keadilan. Wallahu a'lam.